Frank menerima Lois dengan nafas berat. Matanya tak bisa lepas dari Kara. Ia tahu wanita itu tidak rela anak-anaknya dekat dengannya. Tubuhmu begitu kecil dan lemah, sedangkan mereka terus bertambah berat. Kau tidak harus berjuang seorang diri dan berpura-pura kuat, Kara. Aku bisa membantumu menggendong mereka, dan kau juga tidak perlu khawatir. Aku bisa menjamin keselamatan mereka. Bibir Kara terkatup rapat. Ia mengerti makna di balik pernyataan itu. Frank menginginkan mereka untuk bersama. Itulah yang dulu sempat ia impikan, menemukan seorang pria yang baik untuk menjadikan keluarganya yang utuh. Akan tetapi Frank adalah ayah kandung si kembar, laki-laki yang bisa mendatangkan bahaya besar. Jika pernikahan bisnisnya dibatalkan, orang-orang pasti gempar, saham perusahaan turun dan reputasi keluarga Harper jatuh. Kemurkaan Rowan adalah ujungnya. Aku tidak ingin mengambil resiko, desah Kara sebelum berjalan lebih dulu ke tepian. Frank hanya bisa tertegun menatap punggungnya. Ia tidak memahami ketakutan wanita itu. Apakah dia pikir aku tidak mampu melindungi anak-anak? Aku selemah itu di matanya. Sambil menggerutu dalam hati, ia melangkah menuju forklift. Mama memang tidak sekuat dirimu, Tuan Galak. Tapi itu bukan berarti dia lemah. Celetuk Lois dengan pipi yang menggembung. Iya, Mama adalah wanita hebat. Kalau sudah besar nanti, aku mau jadi seperti Mama. Tiba-tiba Lois mencibir. Itu berarti kau harus rajin berolahraga, Emily. Sekarang kau sangat lemah. Melompat dari mobil saja kau gagal. Gagal? Frank melirik si gadis kecil. Bibir mungilnya kini mengerucut. Tadi aku terjatuh saat turun dari mobil. Akunya sambil mengelus-ngelus lutut. Frank pun menunduk. Ada sobekan yang ternoda darah pada celana Emily, tepat di bagian lututnya. Apakah itu sakit? Emily mengangguk lucu. Sakit, tapi aku tidak sempat menangis. Aku terlalu panik. Lois sudah menarikku untuk berlari. Sebelumnya Frank tidak pernah peduli pada anak manapun. Ia memang sering menyumbang di panti, tetapi itu hanya sekadar untuk berbagi. Namun mendengar pengakuan Emily, hatinya seperti teriris. Rasanya sama seperti saat melihat Kara menangis. Begitu kita tiba di bawah, mari kita obati lukamu. Senyum Emily kembali terbit. Kau dengar itu, Lois? Dia memang tuan baik hati. Lois mendengus sirik. Kita tidak boleh mudah percaya, Emily. Tuan galak ini baru menolong kita 1 kali. Bisa saja dia baik karena ada maunya. Lois, bisakah kau berhenti memanggilku Tuan Galak? Aku juga punya nama. Gerutu Frank lirih. Ia kini bisa memahami perasaan orang tua yang tidak dihormati oleh anak-anaknya. Apa nama lengkapmu, Tuan baik hati? Emily memiringkan kepala. Sang pria menoleh ke arah suara manis itu. Frank Harper. Binar matanya menghangat. Itu nama yang jelek. Lois tertawa remeh. Raut Frank sontak kembali kaku, namun sebelum ia bisa mengomentari, suara imut Emily kembali terdengar. Nama belakangmu sama dengan kakek baik hati yang membeli kami beasiswa. Apakah kau mengenalnya? Namanya Rowan Harper.
Frank termenung singkat. Ia tidak mengira anak-anak mengenal pria tua itu. Sambil naik ke papan penyangga, ia pun menarik nafas panjang. Kebetulan dia kakekku. Kakekmu? Jadi kau adalah bos mama, CEO yang menyebalkan itu? Mendengar kehebohan Lois, Kara mendesah samar. Degup jantungnya bertambah rapat. Setelah naik ke atas papan, tatapannya terkunci pada gerak bibir Frank. Ia sudah bersiap untuk menyelah jika pria itu membocorkan kebenaran. Frank menyadari hal itu. Setelah memberikan aba-aba agar mereka diturunkan, ia menatap Kara lembut dan membisikkan penyesalan. Iya, aku orang yang menyebalkan itu. Tapi sekarang aku sudah berubah. Aku selalu bersikap baik kepada ibu kalian. Apakah kalian akan tetap membenciku? Lois mengangkat sebelah bahu. Entahlah, aku tidak tahu. Kalau kau bisa membuktikan bahwa kau benar-benar orang baik selama 50 tahun ke depan, mungkin aku bisa mulai menyukaimu. Frank tersentak dan melirik sang putra. Kenapa 50 tahun? Itu lama sekali. Karena usia harapan hidup manusia 72 tahun. Terang Lois sambil tersenyum usil. Ia sudah memperkirakan usia sang pria pasti lebih dari 22 tahun. Kau berencana membenciku selama aku masih hidup. Melihat mata Frank terbelalak, ia tertawa puas. Kalau kau mau rencana itu berubah, berhentilah membuat mama bekerja terlalu keras. Dengan begitu, aku akan merestui pertemananmu dengan Emily. Lois, kalau kamu tidak suka dengan Tuan Helper, itu berarti kamu tidak boleh meminjam ponsel mama lagi. Itu pembeliannya. Apakah kamu bisa? Celetuk si gadis kecil sambil menggoyang-goyangkan kepala. Lois mengerucutkan bibir. Bisa. Jika tanganku sudah sembuh, aku bisa bermain lubik dan mobil-mobilan. Aku juga bisa berlari dan melompat lagi. Itu jauh lebih seru dibandingkan game di ponsel mama. Ponsel itu bersamamu. Celetuk Frank setengah berbisik. Lois melirik kain yang menyangga tangannya. Ada di sini. Lalu, kenapa kalian tidak mengangkat telepon? Saat kami diculik, kami menitipkan ponselnya kepada Yemon. Itu dalam mode getar, ujar Emily dengan mata lebar. Setelah itu, kami sibuk melarikan diri. Kami takut kalau dia tiba-tiba berdeling dan penjahat itu mendengar. Jadi kami mengubahnya menjadi mode diam sebelum naik tangga. Lanjut Lois setengah berbisik. Saat tiba di atas, kami berencana untuk mengirim pesan, tapi kami malah tertidur. Emily memiringkan kepalanya, pipinya terlihat lebih gembul dari satu sisi. Sayang, sela Kara sembari merapikan rambut putrinya yang dibasahi keringat. Semakin panjang obrolan Frank dengan si kembar, semakin ia terasa terancam. Ia harus segera merebut perhatian. Tidak ada yang perlu disesali. Kalian sudah melewatinya dengan sangat baik. Kalau begitu, apakah kami akan mendapat hadiah? Mata Lois menyala-nyala. Kara mendekatkan wajah di hadapan putranya. Memangnya apa yang kamu inginkan? Lois sontak melirik saudara kembarnya dengan senyum terkulum. Belakangan ini, kami terus berdebat tentang bentuk kue ulang tahun kami nanti. Emily ingin kue yang cantik,
sedangkan aku mau kue yang berbentuk mobil. Bolehkah masing-masing dari kami mendapat satu kue? Tatapan Frank sontak diwarnai rasa bersalah. Begitu pula dengan Kara. Ia tidak berani melirik sang pria, takut menemukan rasa iba atau mungkin marah. Tentu saja boleh sayang. Tahu ini mari kita pesan 2 kue. Ia mengelus pipi Lois sambil tersenyum manis. Tawa gembira pun terdengar, tangan si kembar kompak terkepal di udara. Ajik, itu akan menjadi pesta yang menyenangkan. Aku semakin tidak sabar menunggunya. Kapan ulang tahun kalian? Tanya Frank meruntuhkan senyum di wajah Kara. Saat itu pula mereka tiba di bawah. Kara spontan menepuk tangan merebut perhatian. Oke anak-anak, kita sudah sampai. Ayo turun dengan hati-hati. Namun tepat ketika ia hendak mengambil Lois, Frank bergeser ke samping dan menurunkan si kembar dengan tenaganya sendiri. Jadi, kapan ulang tahun kalian? Tanyanya masih dengan sebelah lutut yang menempel dengan tanah. 2 minggu lagi. Emily menegakkan telunjuk dan jari tengahnya. Kenapa kau bertanya? Apakah kau juga mau membeli kami hadiah? Selidik Lois dengan mata menyipit. Bibir Frank melengkung kecil. Lihat saja nanti. Sedetik kemudian ia mengangkat pandangan menuju Kara. Tatapannya lembut tetapi sang wanita malah menganggapnya sebagai ancaman. Lois, Emily, kemarilah. Tim medis sudah menunggu kalian. Kalian harus segera diperiksa. Kara mengulurkan tangan, Lois langsung menyambutnya. Tetapi Emily malah meraih tangan Frank. Tuan baik hati sudah berjanji akan mengobati lukaku. Mendengar nada manja Emily, nafas Kara bertambah berat. Sambil memasukkan senyuman, ia mendesah samar. Sayang, Tuan Harper orang sibuk. Sekarang dia harus menjalani interogasi oleh Pak Polisi. Interogasi? Lois mendongak dengan mata bercahaya. Itu terdengar kelet. Apakah aku dan Emily juga akan menjalani interogasi? Carlos yang berdiri di dekat mereka menghela nafas tak percaya. Korban penculikan pada umumnya akan mengalami trauma dan cenderung menutup diri. Bagaimana mungkin bocah laki-laki di hadapannya itu bersemangat untuk diinterogasi? Anak tampan, apakah kamu mengerti artinya interogasi? Lois mengangguk. Itu seperti wawancara yang kami lakukan untuk mendapatkan beasiswa, tidak sulit. Kalian bersedia diinterogasi? Lois berkedip kepada sang detektif. Tentu saja, itu bisa membantu kalian untuk menangkap penjahat lebih cepat, bukan? Emily juga pasti bersedia. Si gadis kecil sontak mengernyit. Tapi aku mau diobati dulu oleh Tuan Harper. Sayang, sebelum Kara sempat memberi pengertian, Frank menyela. Kalau begitu, ayo kita periksa dulu kondisi kalian. Setelah itu, kita bisa menjalani interogasi bersama-sama. Emily mengangguk dengan penuh semangat. Kara tidak tega menghapus keceriaannya. Ia hanya bisa menghela nafas di bawah kerut alis. Beberapa saat kemudian sebuah limusin dan 2 mobil hitam lainnya tiba. Sekelompok pria berjas pun muncul dan langsung menuju mobil medis. Mereka telah mendapat kabar bahwa bos mereka berada di sana. Begitu melihat Frank sedang mengobati kaki seorang gadis mungil bermata abu-abu yang sangat mirip dengan Kara,
Mereka terkesiap, bahkan Jeremy yang sudah pernah melihat Emily ikut tertegun dengan mulut yang sedikit terbuka. Apa yang terjadi tadi? Apakah Kara sudah menceritakan semuanya? Tuan muda sudah mengetahui kebenaran. Ia memeriksa ke sana kemari mencari Kara, bertanya-tanya mengapa wanita itu membiarkan sang putri berdua saja dengan Frank. Tiba-tiba matanya tak sengaja bertemu dengan telunjuk Emily yang meruncing ke arahnya. Tuan Cupil. Frank menoleh ke balik punggungnya, melihat siapa yang dipanggil Emily. Ketika menemukan Jeremy, wajahnya langsung berubah gelap. Jeremy menelan ludah, ia tidak menyangka Emily bisa mengenalinya. Apakah ia kurang teliti menutupi wajah saat gadis mungil itu menumpang di mobilnya? Setelah menarik nafas panjang, ia memberanikan diri untuk mendekat. Tuan. Frank mendengus sambil tersenyum miring. Ia memutar sedikit kepalanya ke arah sang balita. Di mana kamu bertemu dengan tuan sopir ini, Emily? Aku, Mama dan Lois pernah menumpang di mobilnya untuk pulang dari perpustakaan. Pantas saja aku merasa pernah melihatnya. Ternyata dia anak buahmu. Mata bulat yang manis itu berkedip lugu. Frank tersenyum remeh. Iya, dia asistenku. Asisten yang sangat setia. Sekujur tubuh Jeremy menegang. Ia tidak berani bergerak ataupun mengubah ekspresi. Berkedip pun terasa salah baginya. Philip. Frank menggeser pandangan. Pengawal termuda pun bergeser menghampiri. Iya tuan. Tolong jaga anak manis ini. Aku harus mengurus sesuatu yang genting sekarang. Siap tuan. Sedetik kemudian lengkung bibir Frank berubah manis. Emily, kamu tidak keberatan jika aku tinggal sebentar bukan? Apakah kamu memulai interogasi lebih dulu? Gadis mungil itu menaikkan alis. Frank menggeleng pelan. Justru aku yang harus menginterogasi seseorang. Philip diam-diam melirik ke arah Jeremy. Ia merasa prihatin dan iba. Baiklah, aku tidak apa-apa. Sebentar lagi, Lois selesai di Longchan. Terima kasih sudah mengobati kakiku, Tuan Helper. Frank pun meraih Yemon setelah menyerahkannya kepada Emily. Ia beranjak dari tepi mobil. Tanpa menunggu apa-apa, Jeremy berjalan mengikutinya. Sang CEO terus melangkah menuju pojok dermaga. Di sana hanya ada kontainer rusak tanpa kamera pengawas, tanpa seorang pun yang melihat. Saat Frank menghentikan langkah, Jeremy spontan menelan ludah. Detak jantungnya sudah tak karuan. Ia bertanya-tanya apakah dirinya masih punya kesempatan untuk hidup lebih lama. Kau sudah tahu, ha? Frank berbalik menatap asistennya. Matanya berkurat merah, jelas ia sulitan meredam emosi. Ia bahkan harus menyimpan tinju dalam saku celana. Jeremy tertunduk, nafasnya amat berat. Nyalinya tidak akan seciut itu jika memang dirinya tidak bersalah. Maaf tuan, saya tidak punya pilihan lain. Kenapa? Suara Frank begitu rendah dan dalam. Desah samar terembus dari mulut sang asisten. Ia tidak pernah merasa segentar itu. Demi kebaikan Anda, Tuan. Kebaikanku? Frank mendengus sinis. Belakangan ini, saya baru tahu kalau Nona Martin memiliki kesepakatan dengan Tuan Besar. Dia juga sudah tahu, Tuan. Kakek Anda sepertinya mengancam akan mencelakai si kembar
kalau Nona Martin menghambat pernikahan Anda dengan Isabella. Tiba-tiba Frank mulai tertawa. Kau meremehkanku juga, rupanya. Kau pikir aku tidak bisa melindungi anak-anakku sendiri? Bukan begitu, Tuan. Saya yakin Anda pasti sanggup. Saya juga sudah meyakinkan Nona tentang hal itu. Hanya saja dia menolak. Lalu kau diam saja. Kau tidak berniat memberitahuku tentang keberadaan mereka. Kau ini berpihak kepada siapa? Suara Frank mulai naik dan serak. Kakinya perlahan maju memangkas jarak. Anda, Tuan, tentu saja saya berpihak kepada Anda. Tanpa terduga, Frank mencengkeram kerah baju asistennya. Tak hanya itu, ia juga memberikan sentakan kuat. Bosmu itu aku, bukan Kara. Mengapa kau malah mendengarkan kata-katanya? Kau diam-diam menyimpan rasa terhadapnya, ha? Kau bahkan berani mengantarnya pulang tanpa sepengetahuanku. Wajah Jeremy memucat, namun ia tidak berani melawan. Sambil berkedip-kedip, ia menahan diri untuk tidak melakukan apa-apa selain menggelengkan kepala. Tidak, Tuan, saya tidak mungkin berani. Saya tahu Anda mencintainya. Lalu kenapa? Kau senang melihatku menjadi ayah yang jahat. Kau senang bosmu yang menyebalkan ini akhirnya membuat kegagalan. Sang asisten melihat Frank dengan raut datar. Ia tidak tahu ekspresi apa yang tepat untuk ditampilkan. Bukan begitu, Tuan. Kau tahu kalau aku percaya padamu, bukan? Aku bahkan membagikan keresahanku dan meminta saran darimu. Tapi kau malah membalasku dengan cara yang hina ini. Kau sudah ikut andil dalam memisahkan aku dengan anak-anak. Frank mendorong sang asisten dengan tenaga maksimal. Tanpa kuda-kuda, Jeremy langsung mendarat dengan pinggang dan kedua sikunya. Menyaksikan hal itu dari kejauhan, Kara terbelalak. Ia sudah menduga kalau Frank pasti akan melampiaskan kemarahannya kepada Jeremy. Karena itu, saat Philip memberitahukan arah perginya sang CEO, ia bergegas menyusul. Siapa sangka kedatangannya tetap saja terlambat. Astaga, Jeremy. Tanpa membuang waktu, ia berlari sekencang-kencangnya. Hentikan! Frank tidak menghiraukan seruan itu. Ia mencengkeram kerah Jeremy dan lanjut meneriakinya. Aku tidak seharusnya percaya padamu. Hentikan! Kara mendorong pundak sang CEO sehingga Jeremy terlepas dari cengkeramannya. Apa kau sudah gila? Kau menyerang asistenmu sendiri. Nafas Frank semakin menderu, naik turun pundaknya pun berpacu. Jangan ikut campur, Kara. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini urusan kami. Kau tidak perlu menyalahkan Jeremy. Dia tidak bersalah. Aku yang memaksanya untuk merahasiakan si kembar darimu. Karena apa? Karena aku tahu kau pasti akan salah paham. Alis sang CEO berkerut lebih dalam. Kepalanya menggeleng singkat. Aku tidak salah paham. Jeremy memang bukan asisten yang setia. Dia sudah mengkhianatiku. Lois dan Emily sesungguhnya bukan anakku. Frank tersentak. Ia menatap mata Kara yang tak sedikit pun memancarkan keraguan. Apa maksudmu? Ayah mereka adalah pria yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan sang ibu tidak sanggup menghidupi mereka. Karena itu, Lois dan Emily berakhir di panti asuhan. Aku yang kemudian mengadopsi mereka. Frank mendengus sinis. Kau kira aku percaya Emily begitu mirip denganmu, sedangkan Lois seperti versi kecil dari diriku. Mata mereka juga abu-abu.
dan usia mereka. Tapi itulah kenyataannya. Aku sengaja mencari anak bermata abu-abu untuk membalas dendam kepadamu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku semakin sayang kepada mereka. Aku tidak rela mengorbankan mereka demi egoku. Oke, untuk hari ini sekian dulu ceritanya. Insya Allah akan saya sambung di hari besok. Sekian dulu dari saya. Terima kasih buat kakak semuanya yang sudah mengikuti cerita yang saya bacakan. Dan untuk kakak-kakak yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan pesan untuk saya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.